Yo, kembali channel gua. Oke, kita akan bahas mengenai Gotham season kelima nih. Mau rewatch Gotham nih, dan di HBO Go kan udah ada. Jadi kalau kalian yang belum mengerti series Gotham ya, kalian bisa tonton aja di HBO Go ya, ada kok. Jadi nggak perlu pakai HBO Max, cukup pakai HBO Go, murah ya. Jadi kalau HBO Max kan mahal, mahal pak. Gua aja nggak berani pak. Jadi gua langsung langganan HBO Go aja lah, gitu. Buat cari aman lah, karena nggak ada modal pak. HBO Max mahal banget, gila. Jadi kita akan bahas mengenai Gotham season kelima. Menurut versi gue, apa yang gue tonton, apa yang gue dapatkan, dan apa yang ingin gue share ke kalian mengenai Gotham season kelima, yaitu adalah final season dari Gotham series. Nah gitu. Ini polisi sama Bruno Heller ya. Jadi ini masih satu universe dengan Pennyworth series. Kalau kalian belum melihat reviewnya, ada di deskripsi. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita akan bahas mengenai Gotham final season seperti apa. Tapi gue akan review sampai episode 11. Untuk final episode gua akan review di video tersendiri, karena untuk final episode yang 10 years later, time skip 10 years, 10 tahun itu gua akan review di video sendiri. Jadi gua nggak akan satukan ke video ini, jadi gua akan review di video berikutnya seperti itu. Oke, kita akan bahas mengenai Gotham final season. Oke, seperti apa review dari gue. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya, maka gue akan lebih semangat lagi untuk buat video untuk kalian. Dan jangan lupa no skip iklan, oke? Nah ya gitu ya. Oke, kita akan bahas mengenai Gotham final season. Seperti apa review dari gue, langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai Gotham Final Season seperti apa nih. Jadi Gotham Final Season ini dirilis awal tahun 2019 ya, sampai April ya. Dan juga Final Season ini membutuhkan 12 episode ya. Tapi gua akan bahasnya dari sampai 11 episode saja. Jadi Final Season ini akan menceritakan selanjutnya dari season 4 yang Gotham itu udah dihancurkan menjadi sebuah labirin dari Jeremiah Valeska alias Joker keduanya ini ya. Dan akhirnya Jeremiah sudah menjadi landlordnya Gotham lah. Jadi dia udah menjadi tuan rumahnya Gotham banget. Dan dia juga adalah salah satunya villain yang ditakuti dari semua gangster-gangster yang ada di Gotham. Seperti itu. Dan singkat cerita, akhirnya Bruce Wayne dan juga Jim Gordon juga yang lainnya yang masih di sana, akhirnya mereka berusaha bertahan hidup untuk memanggil bantuan dari pemerintah. Tapi sampai sekarang itu pemerintah itu belum memberikan bantuan kepada para warga-warga sipil yang masih terjebak di kota Gotham, karena mereka udah gak bisa suplai makanan, mereka udah gak bisa suplai senjata, bahkan amunisi pun mereka udah kehabisan. Bahkan kepolisian pun mereka tuh udah gak bisa peluru. Nah, mereka udah gak tahu lagi gimana cara melawan para pemberontak yang ada di kota Gotham, karena kan kota Gotham udah dihancurkan ya. Dan semua jembatan-jembatan udah dihancurkan, dan sungai yang ada di kota Gotham sudah dipasang bom oleh pemerintah untuk menjaga-jaga agar supaya para kriminal yang ada di Gotham tidak akan bisa menyeberang ke kota sebelah. Oke, jadi pemerintah itu sangat-sangat bungkam, dan Jim Gordon sebagai kapten kepolisian, dia itu sudah meminta bantuan, tapi tidak ada bantuan sama sekali dari pemerintah, karena pemerintah udah takut banget ya. Jadi mereka tuh gak berani untuk ke sana untuk memberikan supply ya. Jadi mereka berusaha bertahan hidup tanpa bantuan pemerintah. Dan juga gue bisa melihat sini struggle-nya para warga Gotham yang kelaparan, mereka yang sakit-sakit gimana, mereka yang bertahan hidup bagaimana, bahkan mereka ada yang menjadi kriminal untuk bertahan hidup. Itu menurut gue aduh gila. Jadi Gotham sini udah benar-benar menjadi kota mati lah, jadi seperti karena ulangnya Jeremiah Valeska seperti. Waduh gila sih, ini ceritanya udah mulai anget-anget banget nih. Dan sekitar kita menambahkan posisi di mana para villain ini sudah menambahkan tempatnya, yaitu si Oswald Cobblepot alias The Penguin. Dia sudah menguasai daerah timur di Gotham, dan juga si Scarecrow masih ada di sini. Scarecrow udah mempunyai pengikut sendiri. Kostumnya udah mulai bagus. Jadi Scarecrow ini kostumnya udah mulai berubah ya. Dia pakai topi sama bawa sabit. Nah gitu. Jadi udah benar-benar akurat sama komik banget lah untuk Scarecrow-nya. Dan sedikit cerita, akhirnya Bruce Wayne sebagai orang terkaya di situ,
dia berusaha mencari supply. Bagaimana caranya? Karena mereka harus berusaha bertahan hidup tanpa bantuan pemerintah seperti itu. Makanya Bruce Wayne di sini dia tuh sangat membantu banget ya dengan mengirimkan supply dari Wayne Enterprises, dan dia tuh punya banyak banget supply yang bisa dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan para warga Gotham yang ada di situ ya seperti itu. Tapi ternyata Penguin yang di situ udah gak goblok banget. Dia udah jadi benar-benar penguasa yang sangat-sangat ditakutkan, dan juga Penguin ini sekarang dia udah punya nama banget. Jadi dia udah banyak banget budak, dia juga banyak banget pengikut. Terus gangster udah banyak bekerja dengan dia. Akhirnya The Penguin ini di polisi di sini semakin serem Pak di sini Pak. Jadi walaupun dia belum perawakan yang gemuk dan juga berjas yang pakai topi buntut belum ya. Jadi dia benar-benar penguasa aja sih. Tapi feelingnya mohon maaf bagus banget sini. Robin Lord Taylor sebagai Penguin sini actingnya udah mulai bagus banget ya. Udah mulai di posisi lebih bagus. Skripnya udah bagus. Dan untuk development Penguin dari awal itu udah bener-bener apa ya, dia bukan orang yang terpandang menjadi orang yang bener-bener sobadi, bos kriminal gila. Wah bagus sih. Si Enigma ini gue suka banget development di sini dari awal itu hanya seorang kriminal biasa. Dia dituduh sebagai orang yang sudah mengebom tempat persinggahan para korban-korban yang ada di sana. Ya udah bagus banget. Gue suka banget developernya si Enigma sama si Penguin di sini. Karena mereka dari awal season mereka tuh udah di build up bagus banget Pak. Gitu Penguin sama Enigma gue akui developernya mereka pelan-pelan banget. Dari awal mereka tuh bukan siapa-siapa, terus mereka pelan-pelan menjadi seorang kriminal. Bagaimana perlahan mereka akan mendapatkan julukan yang akan menjadi the big best villain yang ada di Batman Universe ya, seperti itu. Makanya gue bagus banget dengan aktor-aktornya juga. Wah udah bagus banget sih, bagus banget. Apalagi tambah lagi si Enigma ini gue suka itu dia tuh ada di episode keberapa setelah dia tuh terungkap bahwa dia tuh adalah pelaku pengeboman di balik kehancuran para tempat pengungsian yang ada di Gotham. Jadi ada satu episode di mana tempat pengungsian itu para orang-orang di Gotham yang sudah selamat situ mereka dirawat dan sebagainya, mereka mendapatkan supply dari Wayne Enterprises. Tiba-tiba mereka itu dibom, dirudal oleh Edward Nigma dari jauh. Nah, kenapa dia bisa gerudal? Kalau kita udah tahu ya, padahal si Nigma itu alias The Riddler, dia tuh kalau membunuh korban-korbannya, dia tuh akan selalu meninggalkan sebuah teka-teki. Tapi di sini dia tuh benar-benar membunuh tanpa sebab Pak. Jadi kalau kalian udah tahu ya, kalau kalian udah nonton Gotham season kelima pasti understood lah ya apa yang gue bicarakan di sini, karena ada di balik semua itu lah ya. Jadi ada alasan di balik Nigma itu menghancurkan semua orang yang ada di tempat pengungsian itu tanpa dia mengeluarkan versi teka-tekinya. Nah, apa yang coba dia lakukan di situ? Nah, gue nggak mau terus spoiler, kalian bisa tonton aja di seriesnya di HBO Go ada ya, gitu. Lanjut ya. Dan gue suka developernya Bruce Wayne. Bruce Wayne di sini sangat-sangat heroik banget Pak di sini Pak. Dan dia tuh udah nggak pakai topeng yang sangat-sangat apa ya, topeng yang bisa dibilang di dalam season 4 tuh awkward gue ngeliatnya, karena ya gue tahu sih itu adalah istilahnya Batman yang masih muda ya, masih remaja. Cuman ya gak gitu juga kali. Gue cringe banget gue ngeliat topengnya gila. Gue cringe banget lihat topengnya, karena itu bukan Batman banget sih, itu kayak topeng ski Pak, sumpah. Topeng ski banget tuh, mohon maaf gue suka ngomong gitu, topeng ski tuh bukan Batman. Gitu. Tapi gue suka di sini adalah Batman tuh, dia tuh si Bruce Wayne ini pendekatan dengan serial nakal. Bagaimana dia tuh berusaha menangkap serial nakal yang sebelum di season keempat dia udah ditembak sama Jeremiah di bagian punggungnya, sehingga menyebabkan dia tuh lumpuh. Dan Bruce Wayne tuh sebagai seorang laki dia berusaha mencari obatnya, yaitu dari Poison Ivy di situ. Dan untuk Poison Ivy di sini dia tuh sebenarnya harusnya punya potensi lebih tinggi ya, tapi karena dia udah muncul di episode kedua doang, jadi untuk di episode selanjutnya dia tuh gak muncul lagi. Seakan-akan dia tuh hilang Pak gitu. Jadi sayang banget dia tuh gak muncul lagi di Poison Ivy di sini. Makanya ya sayang banget karena Poison Ivy itu memang villain yang underrated banget di Batman Universe. Jadi ya gitu doang, episode kedua doang dia muncul, dan habis itu dia gak muncul lagi di episode berikutnya. Gua gak tahu kenapa, tapi yang jelas ya gitu sih. Lanjut ya. Dan untuk Big Bad villainnya, Big Bad villain itu adalah Jeremiah Valeska. Oke, Jeremiah alias Jokernya di sini gue melihat dia tuh perawakannya masih sama ya, rambut klimis juga make upnya masih rapi banget. Dan gue suka Jeremiah di sini rencananya masih smooth ya, masih smooth banget kayak di season keempat ya, dimana dia tuh mempunyai sebuah rencana yang sangat-sangat plot twist banget Pak ya. Jadi dimana dia tuh perlahan-lahan dia ingin menerobos kediaman Wayne dengan cara membangun sebuah terowongan tersembunyi Pak. Jadi dimana terowongan tersembunyi itu akan tembus ke kediaman si Bruce Wayne. Nah, jadi itu membuat sebuah pintu ketiganya lah seperti itu. Makanya
Aduh, itu gila banget sih. Gua suka banget ada adegan ketika si Bruce Wayne sama Jeremiah mereka tuh battle. Mereka battle di S Chemicals. Oh my god, itu itu relate banget sama apa yang udah gua baca di komik, ada apa yang udah gua tonton di animasi. Itu kan kalian udah tahu, itu kan sebenarnya ada Easter egg. Easter egg dimana ketika si Joker tuh akan jatuh ke dalam kubah kimia S Chemicals, dimana itu akan mengubahnya sebagai batu kriminal Gotham, gitu adalah Joker sendiri. Makanya memang masih akur sama komik, cuma ini adalah sebagai Easter egg ya. Jadi Bruce Wayne sama Jeremiah itu mereka bertahan di situ. Seakan kita melihat itu adalah bukan Bruce Wayne sama Jeremiah, mereka Batman sama Joker. Nah, situ itu bagus banget sih, bagus banget. Yang mereka dulu adalah berteman, sekarang mereka menjadi villain di sini. Itu formulanya sama banget kayak Smallville, Pak. Kayak Smallville banget. Ya, contoh kayak Lex Luthor sama Clark Kent, sama banget kayak di Smallville banget, Pak. Jadi tapi di build up sini tuh pertemanan Jeremiah dan Bruce tuh mereka tuh sangat-sangat minim ya di scene keempat. Makanya ketika mereka battle tuh gua hanya melihat mereka tuh bukan Bruce Wayne dan Jeremiah, Batman sama Joker, Pak. Karena build upnya mereka sebelum mereka tuh adalah rekan, teman, sahabat tuh nggak sekental kayak Smallville. Jadi gua nggak bisa merasakan dinamika kedekatan mereka sebelum mereka menjadi villain gitu loh. Jadi seperti itu. Makanya ya gitu sih yang gue tebakan di sini, kurang aja gitu. Ketika dia akan jatuh, ceplung kan, itu CGI banget sih, CGI. Jadi kalau kalian sempat lihat di behind the scene-nya, di kubah kimia itu ternyata green screen, Pak. Green screen, tapi gue melihat situ ya animasinya masih agak kurang smooth aja. Tapi gue bisa pasti itu adalah green screen. Dari dia cara jatuhnya, terus cipratan air kimianya itu bener-bener CGI banget sih. Tapi gue satisfying ketika Bruce Wayne dan Jeremiah ketika battle itu adalah momen yang sangat-sangat wow gitu. Gue suka banget. Dan juga gue suka ketika Jeremiah itu dia tuh berusaha membangkitkan kedua orang tua Bruce Wayne agar supaya si Bruce Wayne ini bisa melihat kembali kedua orang lain dibunuh. Meskipun kedua orang tua yang dibangun sama Jeremiah ini adalah hanya replika. Mereka tuh hanyalah wajahnya dioperasi agar menyerupai kedua orang tua Bruce Wayne. Jadi Jeremiah ini sempat dia tuh menyewa seorang ahli bedah, yang dimana dia tuh mereka berdua itu dibedah ya, mereka sebagai kedua orang tua Bruce Wayne, dihipnotis oleh Mad Hatter. Jadi bagus sih, bagus banget. Dengan Jeremiah sangat-sangat terobsesi dengan Bruce Wayne sampai akhirnya Jeremiah udah jatuh kan ya, dia masih hidup, Pak. Tapi untuk aktivitas otaknya udah nggak diketahui lagi karena dia udah dianggap koma lah. Jadi ya dia udah koma, dia udah bener-bener entet tuh di episode 7 lah. Udah episode 7 dia udah bener-bener mati ya. Dia mati tapi udah paralyzed banget lah. Jadi udah bener cacat banget lah setelah dia masuk ke dalam kubah kimia itu ya. Itu just kayak relate banget sama apa yang gua baca di komik sih. Itu egg banget sih. Gua suka banget untuk Bruno Heller ya. Bagus banget ya di sini. Gue suka banget adegan seperti itu, episode 7 the best. Oke. Dan singkat cerita akhirnya ya gue melihat Selina Kyle yang dia sebagai Catwoman di sini itu benar-benar kelihatan banget. Dan dia udah punya cakarnya sendiri ya, Catwoman banget. Dan juga dia sangat-sangat cantik, Pak. Cantiknya banget di season kelima ini. Untuk aktrisnya yang bernama Cameron Picondova yang berperan sebagai Catwoman, si Selina Kyle, dia sangat-sangat cantik di season kelima, sangat-sangat cantik. Dan dia, gue suka dia tuh outfitnya, dia tuh pakai jaket kulit sama ya wujud itu kan Catwoman banget, Pak, cuman kurang topengnya aja. Tapi di situ bagus banget untuk Catwoman di sini, bagus banget dinamikanya antara Bruce Wayne tuh nggak monoton kayak season 1 sampai season 4. Mereka dibuat sebagai partner yang benar-benar wow gitu. Jadi Selina yang sangat-sangat dendam kepada si Jeremiah karena dia udah nembak dia kan, si Joker ini ya. Akhirnya ya dia berusaha mengejar si Jeremiah sendiri karena ya kita udah tahu bahwa si Jeremiah ini adalah big bad villainnya di season kelima ini, si Jokernya ya. Seperti itu. Bagus banget lah di sini. Jadi ya you know what, bagus banget untuk pendekatan Bruce Wayne dan Selina itu, mereka sangat-sangat unik. Nah, ada satu villain lagi. Villain baru lagi itu adalah Bane. Bane muncul di episode ke-6 debut awalnya, si Eduardo. Nah, si Eduardo ini ketika gua melihat itu, dia tuh adalah dikisahkan dia tuh adalah teman lama dari Jim Gordon pada saat mereka masih di angkatan darat. Mereka masih ada di kemiliteran. Nah, gitu. Jadi si Eduardo ini tiba-tiba cenguk datang dan dia membantu si Jim Gordon, teman lamanya ini untuk membantu para warga sivil Gotham ini untuk keluar dari sana. Nah, gitu. Jadi kayak seakan-akan mereka tuh adalah tentara yang diutus oleh pemerintah untuk membantu kepolisian di situ untuk sebagai backupnya gitu. Tapi gue melihat kok semakin lama si Edward itu kayak berusaha untuk mengambil ahli dan juga tidak membantu. Nah gitu. Itu benar-benar modusnya kelihatan banget sih. Dan akhirnya di plot twistnya ketika itu akhirnya si Eduardo ini alias si Bane itu dia ternyata ada hubungannya terkait dengan pembunuhan para orang-orang civilian yang dibom sama Nigma. Jadi dia tuh adalah orang yang mengendalikan Edward Nigma selama ini ketika pin itu sudah ditancap ke kepala si Nigma. Dan itu
bisa dikendalikan oleh orang dengan jarak jauh, yaitu adalah si Eduardo yang mengendalikan Enigma untuk menghancurkan semua orang-orang yang ada di tempat penampungan itu. Jadi waduh, itu sadis pak. Gue suka banget Eduardo di sini tuh, bos banget. Cuman Bane-nya, oke, setelah dia berubah menjadi Bane ya, bener-bener Bane yang dia pakai masker gitu, ini sama banget kayak di Dark Knight Rises pak. Gue tau banget mereka tuh terinspirasi banget dari The Dark Knight Rises ya, si Tom Hardy ya, Bane-nya versi Tom Hardy. Tapi di sini mohon maaf, gue ngomongin aneh pak. Bane di sini, Bane-nya sangat aneh karena gue melihat ya, ketika si Bane muncul di episode 10 ya, dia maskernya udah, aduh, mohon maaf, maskernya gak keren. Maskernya keren, dan kedua untuk tubuhnya tuh dia tuh kayak pakai bantalan pak di sini pak. Jadi bukan otot, melainkan itu adalah bantalan palsu buat otot palsu pak. Mohon maaf, otot palsu banget tuh, aduh. Jadi gua melihat bandnya agak kurang sih, hancur pak bandnya di sini. Untuk desainnya, mohon maaf, gua kurang suka bandnya karena hancur banget pak. Untuk maskernya aja gua udah nggak suka. Masih kerennya di The Dark Knight Rises yang topengnya itu simple dan gak ada kabel-kabel, sini gak ada. Jadi benar-benar pure topeng satu sendiri untuk kepala, tapi itu keren dilihat. Nah jadi ya ini Gothamnya kurang apa ya, desain mereka tuh terlalu lebay tuh bandnya. Jadi mohon maaf, untuk bandnya lebay, dan juga dia tuh kalau gua lihat itu gak semengerikan si Tom Hardy, gak mengerikan. Jadi bandnya biasa aja, gua melihat biasa aja. Jadi ya biasa bang. Makanya mereka formulanya seakan-akan mereka tuh kayak meniru The Dark Knight Rises si bandnya, tapi kurang banget pakai ya gitu. Kalau di bandnya si Tom Hardy, oh my god, dia tuh bunuh orang tuh tanpa skip pak, dikrek dibunuh, itu baru Bane yang gua kenal The Dark Knight Rises. Makanya memorable bandnya di The Dark Knight Trilogy. Tapi di sini ya kurang. Ya itu gue tambahkan di story Gotham ini karena mungkin mereka gak bisa budget ya. Jadi mereka gak punya budget untuk membuat topeng seperti itu, semenarik itu. Tapi intinya mereka masih ada usaha lah ya. Mendingnya mereka masih ada usaha tapi gagal. Gua langsung gitu. Lanjut ya. Dan ternyata dibalik semua itu, ketika itu ternyata dalang dibalik semua kehancuran ini adalah si Nisa Al Ghul. Oke, gua kira dia tuh adalah Talia Al Ghul, Pak. Karena kalau kita udah tahu ya, Ra's al Ghul tuh ternyata dia tuh punya 2 orang anak, Talia sama Nisa. Dan gua udah notice itu ketika gua nonton di Arrowverse. Dan ya sayang banget ini bukan si Talia, ini Nisa. Tapi bagus banget untuk pendekatan dan juga actingnya untuk Nisa Al Ghul ini bagus banget soundnya, dan juga ketika dia berbicara tuh ada vibe-nya. Gue suka banget untuk vibe-nya ada banget, dan juga bacot jusurnya ada, dan juga untuk fighting skillnya sebagai League of Shadow ada di sini, ada banget sih. Jadi acting dia bertarungnya, skill bertarungnya benar ada. Jadi untuk aktris yang memerankan si Nisa Al Ghul di Gotham series ini bagus banget. Karena gini, kalau kalian sempat dengar rumornya Gotham season kelima itu mereka tuh sempat mengeluarkan yang namanya Lady Shiva, tapi entah kenapa di cancel. Jadi mereka menggantikannya sebagai si Nisa Al Ghul, karena Nisa Al Ghul ini balas dendam ke Bruce Wayne sama si Barbara Kean. Karena kalau kalian masih ingat di Gotham season keempat, Bruce Wayne dan juga Barbara Kean adalah orang yang membunuh Ra's al Ghul di season keempat. Makanya anaknya ini akan menuntut balas dendam kepada Bruce Wayne dan juga si Barbara Kean ini, dan juga seluruh orang-orang yang ada di kota Gotham tersebut. Nah gitu, sampai final episode ketika kita melihat bahwa Jim Gordon akhirnya diangkat menjadi komisaris. Nah ini adalah perjalanan dia sebagai final stage-nya. Dia sebagai komisaris, dia jangan sebagai komisaris karena sebagai tanda jasanya dia, karena dia berhasil memimpin para orang-orang ini untuk bertahan hidup di Gotham ya. Karena pemerintah itu takut ya. Jadi si Jim Gordon ini bertindak sendirian, dan ya dia juga dibantu juga, tapi karena si Jim Gordon ini adalah orang sebagai kaptennya lah gitu. Jadi wah, akhirnya dia udah jadi komisaris nih. Dan gua ada satu scene ketika Bruce Wayne akan keluar dari Gotham karena dia merasa Gotham seperti ini karena salahnya dia, karena dia dan Barbara Kean udah ngancurin Ra's al Ghul. Akhirnya Gotham lah yang menjadi sasaran selanjutnya, makanya dia memutuskan untuk pergi. Tapi di sini untuk Bruce Wayne ketika dia pergi ya, dia meninggalkan Selena Kyle yang mereka tuh udah resmi berpacaran. Tiba-tiba si Bruce Wayne ninggalin karena dia tuh mau berlatih lah ya, untuk melatih dirinya ya, karena ya dia nggak mau berlatih di Gotham lagi karena kan ya Gotham udah menjadi hancur ya, dan juga dia nggak mau identitasnya sebagai vigilante itu ketahuan. Jadi dia mau latihan dulu selama 10 tahun, akhirnya dia akan balik ke episode ke-12 seperti itu. Dia bagus sih untuk sampai ending ketika Bruce Wayne pergi sampai gimana, bagus banget.
bagus banget, dapat aja gitu, dapat aja gitu. Dan Alfred akhirnya berpisah dengan Bruce ya, karena Bruce harus pergi dan Alfred yang akan mengurus semua pembangunan Wayne Enterprises, pembangunan rumahnya Bruce Wayne yang udah diletakkan sama Jeremiah di episode sebelumnya. Bagus banget untuk pembentukannya, bagus banget, gue suka banget situ gitu ya. Untuk mengenai Gotham final season, untuk episode ke-12 ya, itu gua akan review di video sendiri karena gua nggak bisa tampung di ini karena tanggung banget pak, ini udah lama banget nih, jadi gua nggak mau terlalu lama-lama, jadi kalian biar nontonnya itu kalian tuh nggak enek gitu ya. Gitu ya. Oke, itu aja mengenai video kalian mengenai Gotham Foundation. Kalau skor, gua kasih skor di sini 8 dari 10 ya, alias B. Gua kasih B aja karena ya masih biasa aja gitu loh. Tapi gua kasih B plus lah ya, karena dengan Jeremiah dan Bruce itu, Joker dan Batman itu bagus banget. Apa Easter egg-nya dapat banget sih gitu ya. Oke, itu aja untuk video kalian mengenai review gua mengenai Gotham season kelima. Kalau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komen di bawah. Oke, terima kasih udah menonton video guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video meneliti tampil kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!